Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Pertiwi Setiawati dengan NIM 2212933 dari seksi BB06 BP22. Di sini saya akan membahas materi tentang bentuk dan susunan bumi dan lautan dengan mata kuliah konsep dasar bumi antariksa dan kimia dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Insinyur Risda Amini MP. Nah, materi yang pertama kita akan membahas tentang bumi. Nah, apa itu bumi? Bumi adalah planet terdekat ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi ini juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian di tata surya. Bumi ini dapat juga disebut dengan planet biru. Selanjutnya, bentuk bumi. Bentuk bumi, berbagai bukti telah dikemukakan oleh banyak orang yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Bukti yang paling mutakhirlah bentuk bumi sebagaimana yang dilihat dari satelit buatan dan kapal ruangan angkasa pada abad ke-20 ini. Jika kita berlayar terus ke arah satu arah, kita akan kembali ke tempat semula. Hal ini hanya mungkin bila jika bumi ini bulat. Pelayaran mengelilingi bumi mula-mula dilakukan oleh Magellan pada tahun 1522. Pengukuran yang telah lebih teliti menunjukkan bahwa bumi ini tidak bulat benar seperti bola, tetapi seperti pepat pada kedua kutub dan agak gembung di sekitar khatulistiwa dengan bentuk demikian panjang diameter. Khatulistiwa adalah 12.757 km dan diameter kutub hanya 12.714 km. Kemudian kita membahas susunan dalam bumi. Apa-apa saja susunan dalam bumi ini? Lapisan bumi. Lapisan bumi ini mirip dengan struktur telur ayam, yang cangkang telurnya sebagai kulit atau kerak bumi atau bagian luar, sedangkan putih telur sebagai mantel bumi dan kuning telur sebagai inti bumi atau bagian terdalam. Dapat kita lihat dari gambar yang telah disediakan, merupakan lapisan-lapisan bumi. Kemudian inti bumi. Inti bumi merupakan lapisan terdalam dari bumi. Inti bumi terbentuk dari material cair yang bertekanan sangat tinggi. Inti bumi tersusun dari mineral cair besi atau Fe dan nikel Ni, disebut juga dengan Nife. Inti bumi terbagi menjadi dua. Apa saja inti bumi itu? Yang pertama yaitu lapisan inti dalam. Lapisan inti dalam adalah material padat. Ketebalan inti dalam bumi sekitar 1216 km dengan suhu yang sangat tinggi mencapai 6000 derajat Celcius. Tekanan di lapisan bumi ini sangat tinggi, sehingga walaupun suhunya sangat tinggi, bahan inti dalam bumi yaitu besi tidak dapat bergerak, tidak meleleh dan tetap berwujud besi yang padat. Para ahli berpendapat lapisan inti dalam bumi ini bukan hanya mengandung tetapi juga terdapat sulfur, nikel, uranium dan sedikit mineral lainnya. Lapisan inti luar. Jika bagian inti dalam berbentuk padat, maka inti luar bumi bentuknya cair. Inti bumi luar dapat dianggap sebagai bola logam yang sangat panas. Ketebalan inti luar sekitar 2270 km dan suhu sekitar 3800 derajat Celcius. Lapisan ini cair dan berisi besi dan nikel. Para ilmuwan berpendapat bahwa sulfur dan oksigen juga terdapat dalam inti luar. Hal ini karena kedua elemen ini mudah larut dalam besi cair. Saat bumi berputar, inti luar yang terdiri dari besi berputar di atas inti dan menghasilkan medan magnet bumi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi. Salah satu manfaat medan magnet bumi ini yaitu melindungi bumi dari pancaran panas radiasi ultraviolet sinar matahari. Kedua yaitu mantel bumi. Mantel bumi adalah lapisan yang disebut juga dengan selimut bumi, merupakan lapisan terbesar
sebab sebagian besar massa bumi yaitu lebih kurang 80% berada dalam lapisan mantel ini. Ketebalan keseluruhan lapisan mantel adalah 2.900 km. Lapisan mantel bumi ini terdiri dari 3 bagian. Apa saja 3 lapisan mantel bumi ini? Pertama ada litosfer. Litosfer ini adalah lapisan bumi yang paling luar atau biasa disebut juga dengan kulit bumi. Lapisan ini pada umumnya tersusun dari materi yang berwujud padat dan senyawa kimia yang kaya akan silikon dioksida. Litosfer terdiri dari kulit bumi dan selimut bumi bagian atas, sering disebut juga dengan litosfer. Kemudian astenosfer. Nah, lapisan astenosfer ini tersusun dari batuan yang meleleh akibat panas. Namun kepadatannya rendah karena bersifat plastis. Tebal lapisan ini sekitar 130 sampai 160 km. Selanjutnya ketiga yaitu mesosfer. Mesosfer ini adalah lapisan terbesar dari lapisan mantel bumi atau selubung bumi yang tebalnya sekitar 2.400 sampai 2.750 km. Yang ketiga yaitu ada kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi 2 kategori. Nah, apa saja 2 kategori ini? Yang pertama itu kerak samudra dan yang kedua itu kerak benua. Kerak samudra ini mempunyai ketebalan sekitar 5 sampai 10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20 sampai 70 km. Penyusunan kerak samudra yang utama adalah batuan basalt, sedangkan batuan penyusun kerak benua yang utama adalah granit yang tidak sepadat batuan basalt. Kerak bumi dan sebagian mantel bumi membentuk lapisan litosfer dengan ketebalan total kurang lebih 80 km. Temperatur kerak meningkat seiring kedalamannya. Pada batas terbawahnya temperatur kerak menyatu angka 1100 kerak dan kerak bagian mantel yang relatif padat membentuk lapisan litosfer karena konveksi pada mantel bagian atas dan astenosfer. Litosfer dipecah menjadi lempeng tektonik yang bergerak. Kemudian kita lanjut pada susunan luar bumi. Nah, apa saja susunan luar bumi ini? Yang pertama yaitu lapisan-lapisan bumi yang terdiri dari 4 susunan kimia, yaitu ada atmosfer. Nah, atmosfer ini adalah lapisan udara yang membungkus planet ini dengan ketebalan lebih dari 650 km. Lapisan ini disusun dari nitrogen sebesar 78% dan oksigen sebesar 21%. Atmosfer dibagi menjadi 5 lapisan. Apa saja 5 lapisan itu? Yang pertama ada troposfer, yang kedua stratosfer, ketiga mesosfer, 4 termosfer, dan yang terakhir yaitu eksosfer. Troposfer ini adalah lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi, yang jaraknya sekitar 0 hingga 15 km. Kemudian ada litosfer. Kata litosfer ini berasal dari bahasa Yunani, yang litos artinya batuan dan sfer artinya lapisan. Jadi litosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling luar dan terdiri dari batuan dengan ketebalan rata-rata 1.200 km. Jadi litosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling atas yang terdiri dari batuan. Umumnya lapisan ini terdiri dari senyawa kimia yang kaya akan sulfat dioksida. Kemudian ada biosfer. Biosfer adalah lapisan tempat tinggal makhluk hidup. Biosfer ini merupakan sistem kehidupan yang paling besar karena terdiri dari gabungan ekosistem yang ada di planet bumi. Secara etimologi, kata biosfer terdiri dari 2 kata, yaitu bio yang artinya hidup dan sfer yang artinya lapisan. Jadi biosfer dalam arti sempit adalah lapisan atau bagian bumi yang menjadi tempat makhluk hidup. Sedangkan pengertian biosfer dalam arti luas yaitu makhluk hidup serta tempat makhluk hidup serta lapisan pada permukaan bumi yang cocok bagi kehidupan. Yang terakhir ada hidrosfer.
Nah, hidrosfer ini jumlah semua air di bumi dan siklus air yang mendistribusikannya ke seluruh planet. Nah, di bumi, air cair atau liquid water ada di permukaan bumi dalam bentuk lautan, danau, dan sungai. Ada pula air di bawah tanah seperti air tanah di sumur dan akuifer. Air dalam hidrosfer juga ada yang berbentuk uap dan terlihat sebagai awan atau kabut. Bagian beku dari hidrosfer bumi terdiri dari es meliputi gletser, tutup es atau ice cap, dan gunung es. Kemudian lautan. Nah, apa itu lautan? Lautan adalah perairan yang lebih sempit dari samudera dan terdiri dari atas laut pedalaman, laut pertengahan, dan laut sepi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, laut merupakan kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua dan atau pulau-pulau. Kemudian kita membahas tentang pembentukan laut. Nah, apa saja pembentukan laut ini? Ada beberapa teori yang mengatakan pembentukan laut ini. Yang pertama, hipotesa pelepasan lempeng. Nah, pada teori ini bertolak dari teori kabut oleh Laplace tahun 1796. Menurutnya bahwa bumi merupakan bagian dari pada tata surya yang awalnya berasal dari gumpalan-gumpalan kabut yang berputar atau terpilin dan seterusnya menjadi cairan pijar hingga terjadi pembekuan akibat penurunan temperatur. Pada kondisinya, bumi dalam keadaan tidak stabil karena pada bagian dalamnya masih cair dan panas, sehingga terciptalah kondisi di mana mudah terjadi peretakan-peretakan di antara dua lapisan yang berbeda fase. Terjadinya peretakan-peretakan dan mungkin dalam waktu relatif agak lama, bumi tetap berputar dan bergerak mengelilingi planet induk atau matahari. Terjadilah pelepasan sebagai lapisan luar dari bumi akibat adanya gaya lemparan tidak seimbang dengan gaya tarikan bumi. Terlepasnya sebagian permukaan bumi tersebut, maka terbentuklah cekungan yang nantinya terisi air membentuk lautan. Kemudian ada teori undasi. Telah dijelaskan oleh Van Bemmelen tahun 1932 sampai 1935 bahwa adanya permukaan bumi yang tidak rata yaitu sebagian cekungan dan sebagian tonjolan atau pegunungan diakibatkan oleh gelombang turun naik terhadap bagian bumi yang cair atau magma. Timbulnya gerakan gelombang tersebut akibat pengaruh pemisahan magma dari yang basah ke yang asam dan dari yang basah ke ultra basah, sehingga terdapat 4 susunan magma, yaitu mulai dari atas asam, intermediat, basah, dan ultra basah. Kemudian ada teori tektonik lempeng. Nah, teori tektonik lempeng ini mengatakan bahwa laut baru dapat terbentuk karena pecahnya continental crust. Selanjutnya, cekungan samudra tidak tetap posisi maupun ukurannya, dan samudra dapat mengalami pembukaan dan bertambah luas seperti samudra Atlantik, dan dapat pula mengalami penutupan dan bertambah sempit seperti samudra Pasifik. Selain itu, teori ini juga menerangkan tentang pembentukan deretan gunung api. Kemudian ada teori undasi. Telah dijelaskan oleh Van Bemmelen tahun 1932 sampai 1935 bahwa adanya permukaan bumi yang tidak rata yaitu sebagian cekungan dan sebagian tonjolan atau pegunungan diakibatkan oleh gelombang turun naik terhadap bagian bumi yang cair atau magma. Timbulnya gerakan gelombang tersebut akibat pengaruh pemisahan magma dari yang basah ke yang asam dan dari yang basah ke ultra basah, sehingga terdapat 4 susunan magma, yaitu mulai dari atas asam, intermediat, basah, dan ultra basah. Kemudian ada teori tektonik lempeng. Nah, teori tektonik lempeng ini mengatakan bahwa laut baru dapat terbentuk karena pecahnya continental crust. Selanjutnya, cekungan samudra tidak tetap posisi maupun ukurannya, dan samudra dapat mengalami pembukaan dan bertambah luas seperti samudra Atlantik, dan dapat pula mengalami penutupan dan bertambah sempit seperti samudra Pasifik.
Selain itu, teori ini juga menerangkan tentang pembentukan deretan gunung api. Kemudian pembentukan laut. Di sini ada gambar tentang pembentukan laut. Pada poin A terdapat disebut juga dengan kontrak divergen. Kemudian poin B itu bentuk konvergen dengan satu lempeng mengalami subduksi. Yang ke poin C yaitu kontak konvergen dengan lempeng mengalami kolisi, dan poin D itu kontak lempeng berbentuk transform fault yang dikutip dari Skinner dan Porter pada tahun 2000. Kemudian yang dikutip dari Skinner dan Porter pada tahun 2000-an, pembentukan lautan baru melalui pecahnya continental crust dapat dilihat pada gambar yang telah dipaparkan. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.